Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahita Syabira, biasa dipanggil Rasya dengan NPM 011 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Di sini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai pengaruh pencarian informasi kesehatan di Instagram terhadap intensi mahasiswa di Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa poin, yaitu mengenai latar belakang penelitian, literatur review, tinjauan teoritis, hipotesis, populasi dan sampling, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan dari penelitian. Terjadinya penelitian ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan oleh World Health Organization atau WHO yang membutuhkan perhatian internasional. Per 10 September tahun 2021, jumlah pasien yang terpapar virus COVID-19 di Indonesia lebih dari 4 juta jiwa dengan kematian lebih dari 130.000 jiwa. Dengan tingginya angka tersebut, belum ditemukan obat yang paling efektif dan juga spesifik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Maka, langkah yang paling tepat dan juga dianjurkan oleh WHO adalah menanamkan kesadaran diri terhadap informasi terbaru dan juga mengetahui bagaimana cara penularan virus ini bisa terjadi. Di sini, sosial media memiliki peran sebagai wadah untuk menyebarkan informasi kesehatan tersebut. Kemudian, dengan parahnya kondisi yang terjadi, masih ditemukan kelangkaan penelitian dari sudut pandang kesehatan dan juga perilaku. Studi yang telah dilakukan sebelumnya masih membahas mengenai intensi penerapan protokol kesehatan secara general dan belum ada penelitian yang secara spesifik menyelidiki bagaimana pencarian informasi kesehatan di Instagram akan mempengaruhi intensi mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bagian literatur review, data terbaru yang diperoleh oleh We Are Social pada tahun 2021 bulan Januari yang memuat pola penggunaan media sosial di berbagai negara dari total keseluruhan populasi Indonesia yaitu sebanyak 274,9 juta jiwa, 170 juta diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial. Menurut Kompas di tahun 2021. Kemudian di sini telah jelas bahwa media sosial telah berperan aktif untuk menyebarkan informasi kesehatan, lebih jauhnya lagi ialah protokol kesehatan COVID-19. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Xiao et al. Tahun 2014, meningkatnya ketersediaan informasi kesehatan atau informasi medis secara daring dan keinginan individu untuk lebih bertanggung jawab atas kesehatan dirinya, serta meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan, menyebabkan semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk mencari informasi kesehatan. Penelitian ini juga didukung dengan telah diterbitkannya surat kebijakan dengan nomor HK.01.07.Menkes/382/2020 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait protokol kesehatan COVID-19. Kemudian, tinjauan meta-analisis yang dilakukan oleh Yang di tahun 2017 menemukan bahwa adanya paparan informasi kesehatan melalui media sosial dapat mempengaruhi sikap pengguna dan efikasi diri atas perilaku kesehatan tertentu. Maka dari itu, dalam mengkaji lebih dalam mengenai intensi seseorang terkait perilaku kesehatan tertentu, peneliti menggunakan landasan teori planned behavior. Tinjauan teoritis. Peneliti menggunakan teori planned behavior. Teori planned behavior merupakan teori perluasan oleh Icek Azen yang bertujuan untuk menggambarkan tindakan manusia pada konteks tertentu yang dapat diprediksi atas niat yang dimiliki. Niat ini juga dipengaruhi oleh sikap, kontraperilaku, dan juga norma subjektif. Kemudian, dalam penelitian ini terdapat 10 hipotesis yang dikonstruksi atas 3 indikator, yaitu pencarian informasi, intensi penerapan protokol kesehatan, dan juga teori planned behavior. Kemudian, populasi dan sampling. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa jenjang sarjana di Indonesia yang berusia 18 hingga 24 tahun dan juga pengguna aktif Instagram. Kemudian, berdasarkan hasil G-Power menggunakan F-test linear multiple regression dengan effect size sebesar 0,15, power sebesar 0,95, dan 4 number of predictors, diketahui bahwa sampel minimum dari penelitian ini adalah 129 responden. Kemudian, peneliti berhasil menghimpun total sebanyak 156 mahasiswa sebagai responden.
Di sini, teknik sampling yang digunakan adalah non-probability quota sampling dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui sosial media kepada responden dalam bentuk G-form. Mengingat kondisi di tengah pandemi sekarang, sehingga penyebaran kuesioner masih dilakukan secara online. Responden diberikan pertanyaan seputar pencarian informasi kesehatan di Instagram dan item pengukuran dari konstruksi perluasan teori TPB atau teori Planned Behavior. Terdapat 5 variabel dalam penelitian ini dengan total 12 pertanyaan yang akan diukur dengan pengukuran 5 poin skala Likert dari skala sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Data diolah menggunakan software SmartTLS 3.2.9 dengan analisis SEM atau Structural Equation Modeling. Kemudian, hasil dan pembahasan. Uji reliabilitas dan validitas, peneliti mengolah data menggunakan SmartTLS untuk mengetahui reliabilitas serta validitas dari variabel yang digunakan. Reliabilitas dilihat dari Cornblack Alpha harus di atas 0,60 dan juga Composite Reliability atau CR harus lebih di atas 0,60. Pada tabel yang tertera menunjukkan bahwa terdapat variabel yang Cornblack alfanya di bawah 0,60 yaitu variabel sikap. Namun, composite reliability dari variabel sikap masih berada pada batas aman sehingga peneliti tetap melanjutkan penelitian menggunakan variabel tersebut. Kemudian untuk menguji validitas dilihat dari nilai average variance extracted atau AV yang harus di atas dari 0,50 dan juga outer loadings yang harus di atas dari 0,70. Keseluruhan nilai pada tabel berada pada batas aman, sehingga seluruh variabel sudah dapat dikatakan valid dan juga reliable. Dalam menguji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan uji SEM atau Structural Equation Model. Untuk melihat hubungan dan signifikansi antar variabel, nilai T harus lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 1,976 dan juga nilai P harus berada di bawah 0,5 agar hipotesis bisa diterima. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak atau sikap mahasiswa terhadap penerapan protokol kesehatan tidak dipengaruhi oleh pencarian informasi kesehatan yang ia lakukan di Instagram. Kemudian H2 diterima, di mana pencarian informasi berpengaruh terhadap norma subjektif. Ketika mahasiswa mencari informasi kesehatan di Instagram, ia akan merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki norma yang harus ia tepati juga. Kemudian, hipotesis 3 diterima. Pencarian informasi berpengaruh terhadap kontrol perilaku. Semakin banyak informasi yang mereka cari, maka semakin tinggi peluang akan persepsi kemudahan mereka terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian, hipotesis 4 ditolak. Sikap tidak berpengaruh terhadap intensi mahasiswa. Temuan ini juga sangat menarik dan satu sisi juga disayangkan karena salah satu bentuk pengaplikasiannya ialah ketika mahasiswa memandang protokol kesehatan sebagai hal yang baik, namun tidak berpengaruh untuk ia menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hipotesis 5 juga ditolak, di mana norma subjektif tidak berpengaruh terhadap intensi mahasiswa. Bahwasanya, dorongan dari orang-orang sekitar tidak berpengaruh pada dirinya. Apabila mereka melihat orang-orang di sekitar yang menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dirinya tidak tergerak untuk menerapkan hal yang sama seperti apa yang orang lain lakukan. Untuk hipotesis 6 diterima, kontrol perilaku memiliki pengaruh terhadap intention. Artinya, mahasiswa akan menerapkan protokol kesehatan apabila mereka mampu. Kemampuan ini dilihat dari berbagai aspek. Kemudian, hipotesis 7 diterima. Pencarian informasi berpengaruh terhadap intensi. Mahasiswa makin ingin mematuhi protokol kesehatan karena ia mencari informasi kesehatan di Instagram. Selanjutnya, hipotesis 8 didukung sebagian. Benar bahwasanya pengaruh antara pencarian informasi terhadap intention dimediasi oleh kontrol perilaku. Tetapi dari sikap dan juga norma subjektif tidak memediasi hal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian informasi kesehatan di Instagram dapat meningkatkan intensi mahasiswa untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, penggunaan kerangka teori TPB tidak seluruhnya dapat memediasi secara signifikan intensi mahasiswa untuk menerapkan protokol kesehatan
karena ditemukan hanya konter perilaku yang dapat memediasi hal tersebut. Terakhir, mahasiswa di Indonesia akan menerapkan protokol kesehatan apabila mereka memiliki kemampuan untuk menerapkannya. Segitu saja presentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.